Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan saya, ada Rani Kurnia Puskila Yonatan, dan saya sendiri Supriyanti Sitinjak. Pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi ini, kami akan membahas poin pertama yaitu tentang pengertian, yang kedua teori pertumbuhan ekonomi, lalu yang ketiga perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi, lalu yang keempat faktor-faktor, yang kelima indikator pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir perhitungan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama kita masuk ke pengertian pertumbuhan ekonomi. Dilansir dari Kemenko Learning Center, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Adapun ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yang pertama, meningkatnya produksi barang dan jasa, yang kedua meningkatnya output per kapita, yang ketiga adanya perubahan pada sektor ekonomi. Kemudian ada teori pertumbuhan ekonomi. Jadi teori pertumbuhan ekonomi ada 4, yaitu teori pertumbuhan klasik, teori Skamter, teori Hardt-Domar, teori pertumbuhan neoklasik. Ini saya yang pertama akan menjelaskan teori klasik. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Dalam teori pertumbuhan mereka, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan kaitan antara pendapatan per kapita penduduk dan jumlah penduduk. Apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Maka pertambahan penduduk akan menaikkan pendapatan per kapita. Akan tetapi, jika penduduk semakin banyak, maka akan berlaku hukum hasil lebih yang semakin berkurang, yaitu produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Lalu yang kedua ada teori Skamter. Teori Skamter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi memperkenalkan barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, memperluas pasar suatu barang ke pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru, dan mengadakan perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru. Lalu yang ketiga ada teori Hardt-Domar. Teori Hardt-Domar dalam analisisnya bertujuan menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Lalu yang terakhir ada teori pertumbuhan neoklasik. Abramovich dan Solow dalam teori pertumbuhan neoklasik mengemukakan bahwa faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.
Lalu yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi dalam ilmu ekonomi di mana dengan meningkatnya SDM akan mempercepat naiknya pertumbuhan ekonomi. Ketika SDM naik, maka secara otomatis angka pengangguran itu akan turun dan angka kemiskinan juga akan turun. Lalu yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA ini bagi suatu negara sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung karena suatu sumber daya alam ini merupakan salah satu faktor produksi yang mampu meningkatkan pendapatan negara. Namun keberadaan sumber daya alam yang melimpah dan tidak diiringi dengan peningkatan SDM, maka penggunaan dan pemanfaatan SDA ini akan berujung pada eksploitasi berlebihan dan tidak bijak, sehingga sangatlah penting bagi kita untuk memanfaatkan sumber daya alam sebijak mungkin untuk masa depan yang lebih baik. Lalu yang ketiga, kemajuan teknologi. Pemanfaatan kemajuan teknologi akan mengindikasikan dengan meningkatnya pula tingkat kecepatan dalam menghasilkan produk yang lebih cepat dan efisien. Hal ini juga berguna untuk menghemat anggaran yang seharusnya untuk pekerja dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Lalu yang keempat, faktor budaya. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya yaitu sikap kerja keras, kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya yaitu sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada sumber daya modal. Sumber daya modal ini dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelanjuran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Yang berikutnya, faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada tingkat inflasi. Diketahui ada dua jenis inflasi yang berpengaruh langsung dalam bisnis perusahaan, yaitu cost plus inflation, yang artinya penurunan penawaran barang dan jasa yang disebabkan karena kenaikan biaya produksi. Dan yang kedua, demand pull inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena kenaikan permintaan baik berupa barang dan jasa sehingga harga menjadi naik. Sehingga inflasi ini amat sangat berpengaruh terhadap daya beli konsumen, maka itu pun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, tingkat suku bunga. Sebuah perusahaan atau usaha yang menggunakan modal pinjaman untuk meningkatkan kualitas perusahaan, di mana pada umumnya pinjaman tersebut itu memiliki suku bunga atau keberadaan suku bunga yang tinggi, dapat berdampak buruk dan juga mempengaruhi permintaan investasi yang rendah terhadap saham perusahaan tersebut. Karena biasanya investor akan lebih menyukai tabungan konvensional daripada harus menginvestasikan uangnya ke perusahaan. Lalu yang ketiga ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional karena dampak kebijakan tersebut menimbulkan multiplier effect menyeluruh terhadap perekonomian. Lalu yang keempat ada situasi keamanan yang tidak kondusif. Ada beberapa pandangan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kokoh, dibutuhkan stabilitas politik dan keamanan. Investor yang pada saat ini dianggap sebagai salah satu yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak akan mau menanamkan modalnya atau disebut dengan investasi jangka pendek maupun jangka panjang jika keamanan tidak stabil. Lalu yang kelima, korupsi. Korupsi akan mempersulit pembangunan karena akan membuat kekacauan dan ketidakefisienan dalam pembelanjaan. Yang berikutnya, perbedaan dan persamaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Sedangkan pembangunan ekonomi ini adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk
dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi, ada 5 poin, yaitu pertumbuhan ekonomi ini merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Lalu yang kedua, pertumbuhan ekonomi itu tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Lalu yang ketiga, pertumbuhan ekonomi itu tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi itu belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lalu yang terakhir, pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Lalu masuk ke poin yang kedua, yaitu bagian yang kedua, yaitu pembangunan ekonomi. Ada 4 poin. Pembangunan ekonomi ini merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. Lalu yang kedua, pembangunan ekonomi ini memperhatikan pemerataan pendapatan terhadap pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Lalu yang ketiga, pembangunan ekonomi ini memperhatikan pertambahan penduduk. Lalu yang keempat, pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Adapun persamaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, kedua-duanya itu merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Yang kedua, pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita. Yang ketiga, kedua-duanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat. Lalu yang keempat, kedua-duanya berdampak pada kesejahteraan rakyat. Kemudian di sini ada indikator pertumbuhan ekonomi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu produk domestik bruto atau PDB. Terdapat pada prinsipnya pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi selama 1 tahun. Dari sini jelas bahwa indikator pertumbuhan ekonomi salah satunya ditunjukkan oleh nilai PDB atau produk domestik bruto. PDB mempresentasikan pendapatan nasional real yang dihitung dari keseluruhan output dari barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. Syarat bagi suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila nilai PDB atau pendapatan nasional real mengalami kenaikan dari periode sebelumnya. Kemudian yang kedua ada pendapatan real per kapita. Pendapatan real per kapita menunjukkan pendapatan masyarakat suatu negara. Jika pendapatan masyarakat secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian di negara tersebut juga mengalami pertumbuhan yang positif. Kemudian ada yang ketiga, kesejahteraan penduduk. Indikator kesejahteraan penduduk ini memiliki keterkaitan dengan pendapatan real per kapita. Semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara, tentu harus ditunjang dengan distribusi yang lancar. Jika distribusi barang dan jasa lancar, maka distribusi pendapatan per kapita di seluruh wilayah negara merata. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di negara tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada tingkat penyerapan tenaga kerja dan pengangguran. Ketika lapangan kerja tersedia sehingga tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi, saat itulah negara mengalami pertumbuhan ekonomi. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi jelas berpengaruh pada berkurangnya angka pengangguran. Artinya terjadi produktivitas yang meningkat. Kemudian yang selanjutnya ada perhitungan pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan cara membandingkan pertumbuhan nasional pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Misalnya membandingkan nasional produk atau BNP tahun tertentu dengan tahun sebelumnya, sehingga dapat diketahui berapa pertumbuhannya. Perhitungan pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan nilai produk domestik bruto atau PDB
yaitu PDB berdasarkan harga pasaran, karena pengaruh perubahan harga atau inflasi dihilangkan. Perhitungan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan setiap saat. Hal ini disebabkan karena untuk mengumpulkan data PDB cukup sulit dan membutuhkan waktu, sehingga perhitungan pertumbuhan ekonomi dilakukan dalam kurun waktu bulan atau tahunan. Berikut ada rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi. Itu ada R dalam kurung P-1 T sama dengan PDBT dikurangin PDBT-1 dibagi PDBT-1 kali 100%. Ada keterangannya, yaitu yang R merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase, PDBT merupakan produk domestik bruto atau pendapatan nasional real pada tahun T. Yaitu yang terakhir yaitu PDBT-1 yaitu produk domestik bruto atau pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat ambil yaitu pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi seringkali menjadi permasalahan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara maju maupun negara berkembang. Semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin baik pula pembangunan ekonomi di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output. Terdapat banyak faktor yang mendorong maupun yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Diperlukan usaha untuk dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut sumber-sumber yang kami ambil untuk pemaparan materi ini. Demikian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pemaparan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.